Oke, di sini aku bakal ceritain lanjutan dari Will versus Julius. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa follow channel ini ya, biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Cerita dibuka dengan Elvaria yang ketiduran, dan Serisa yang merupakan asistennya menyuruh Elvaria jangan tidur terus, karena kelihatan kayak orang bodoh. Setelah itu dia bilang juga ke Elvaria, coba lihat kandidat ini, semua terlihat menjanjikan. Tapi ada satu orang yang menarik perhatian, yaitu Julius, karena potensinya sangat bagus, mungkin cocok menjadi penerus Anda. Tapi Elvaria belum menjawab apapun mengenai hal itu. Scene pun berpindah dengan lanjutan perebutan mahkota. Terlihat Will dan tim Julius saling berhadapan siapa yang akan mendapatkan mahkota itu. Julius yang melihat Will sudah berada di hadapannya, dia sangat senang banget karena sangat membosankan kalau membalas dendam tanpa mempermalukan Will. Tapi Will berkata, tenang aja, aku gak akan kalah selagi kamu belum membayar apa yang sudah kamu lakukan. Julius yang mendengar itu kesenangan karena Will pengen dijadiin kelinci percobaannya. Seketika di sekitar Will muncul kabut yang membuat dia nggak bisa menemukan Julius. Tapi Will bisa mendengar suara bergerak mereka, dan Will mengira tim Julius mengepungnya. Dan tiba-tiba muncul bola es di belakangnya. Bahkan gak hanya sekali doang, tapi ada serangan bola es sampai 3 kali. Tapi karena itu Will jadi tahu posisi mereka di mana. Lalu disitulah ketika Will berhasil menghindar dari serangan bola es ketiga, dia berhasil menemukan Julius. Karena kan tim mereka hanya 3 orang, jadi dikira itu serangan terakhirnya. Tapi tiba-tiba malah ada lagi serangan bola es keempat. Tentu aja Will kaget melihat itu. Ternyata tim Julius dari tadi cuma diam doang di sana, dan yang menyerang Will itu hanya cloningannya Julius. Will yang melihat sirkulnya Julius kebingungan kenapa Julius bisa menguasai sirnya Elfie. Nah, ketika Will lengah, salah satu cloningannya Julius meledak di hadapan Will. Ternyata itu adalah bom es yang sudah dibuat sama Julius, dan Will pun terjebak di dalam es tersebut. Di sisi lain, Wagner dan Guru Killer bilang kalau sirnya klonnya Julius adalah salah satu sihir tingkat tinggi yang dibuat oleh Elvaria sendiri dan merahasiakannya seperti 12 rahasia es, dan orang yang bisa menggunakan itu disebut Always. Lanjut cerita, Will yang masih terjebak di es itu dan kebingungan berkata, kenapa kamu bisa menggunakan sihirnya Elfie? Julius pun menjawab, semua ini karena bakat. Aku sudah belajar sendiri untuk waktu yang sangat lama. Dan dia juga bilang, suatu saat aku akan mengambil semua milik Elvaria sampai tidak ada yang tersisa. Will mendengar Elvaria digituin sama Julius, dia dengan amarah yang sangat besar berhasil keluar dari es itu dan melancarkan serangan balik. Tapi Julius mengarahkan sihirnya sehingga Will tidak sampai berada di hadapan Julius yang asli. Dan Will berhenti sejenak karena Julius seperti merasakan sesuatu. Nah, ternyata klonnya Julius yang ada di sekitarnya Will berubah dan menjadi sebuah perangkap. Karena itu Will terjebak lagi. Julius dengan sombongnya bilang ke Will, sepertinya kepalamu terlalu panas. Dan tiba-tiba munculnya sebuah meteor es yang sangat besar di atasnya Will, dan dia pun terkubur di dalam meteor es tersebut. Orang yang melihat itu pada kaget semua, dan Guru Killer mengetahui Julius emang suka kayak gitu, kalahkan musuh tanpa bergerak sedikit pun. Nah, karena Julius mengalahkan Will, dia jadi sombong banget dan merasa terhormat menerima gelar penerus Elvaria. Rusty yang mendengar kesombongan Julius berkata bagaimana dia bisa berharap untuk dibanggakan kalau belum berhasil memenangkannya. Tiba-tiba bongkahan es itu pecah dan Will berhasil keluar dari sana sambil berkata, terima kasih Julius, berkat sihirmu kepalaku sudah dingin, dan ini kebiasaan burukku. Setiap kali berhubungan sama Elfie, aku hilang kendali. Julius yang melihat Will belum dikalahkan langsung melancarkan serangannya lagi, tapi Will berhasil menghindar dengan mudah dan langsung menghampiri Julius. Tapi yang diserang oleh Will bukanlah Julius, tapi temannya itu, dan seketika klonnya Julius hancur semua. Ternyata tujuan Will menyerang temannya dulu karena mereka sebagai alat bantu sihirnya Julius. Jadi kekuatan sihir yang sangat besar itu dibantu sama temannya. Soalnya sihir Julius belum sempurna, makanya untuk melancarkan sihir yang luar biasa dengan klonnya itu harus ada bantuannya. Lalu Will pun berkata kepada Julius, kamu memang bisa menggunakan salah satu sihirnya Elfie, tapi kamu tidak layak berada di sisinya. Elvaria yang melihat Will dari atas menara sangat senang dan menjawab usulan Serisa tadi. Aku tidak butuh kandidat, aku hanya ingin seorang pedang berada di sisiku. Lanjut cerita, Julius yang mendengar perkataan Will sangat marah, dan dia mengeluarkan sirkulnya itu lalu ingin mengorongnya lagi di dalam es. Tapi Will dengan cepat langsung menghindar dari serangan tersebut. Dan ternyata walaupun Julius bisa membuat cloningannya
tapi nggak bisa gerak secara bersamaan. Jadi klonnya diam aja di situ sambil melancarkan serangan. Tapi meskipun begitu, Julius tetap sombong kalau Will ini nggak tahu mana yang asli. Tiba-tiba di tengah kesombongan itu, Will menemukan Julius yang asli dan langsung mengarahkan pedangnya ke Julius. Lalu Julius dengan cepat langsung membuat dinding es supaya bisa menghalanginya. Tapi Will menghancurkan dinding itu dengan pedangnya sehingga pecahan es itu mengarah ke Julius dan dia pun terkapar. Karena itu Julius bertanya, "Kok kamu bisa tahu mana yang asli?" Ternyata Will mengetahuinya dari suhu tubuhnya itu, apalagi ada tanda es di bawah kakinya Julius, jadi gampang ditemuin. Tapi Julius masih kebingungan kenapa Will ini tahu banyak tentang sihirnya, tapi dirinya sendiri nggak tahu. Dan itu semua karena di masa lalu Will dan Elfie adalah teman masa kecilnya yang selalu bermain bersama. Mereka ditinggalkan dan dibesarkan di panti asuhan yang sama. Will ini tahu betul sihirnya Elfie ketimbang dari orang lain, karena dia selalu memperhatikan dan belajar semuanya tentang Elfie. Makanya Will tahu semua kelemahan Elfie dan kekuatannya. Julius yang mendengar penjelasan Will tambah marah lagi dan melancarkan serangannya, tapi berhasil ditangkis sama Will. Nah, Will melanjutkan perkataannya, "Aku yakin tidak ada penyihir lain yang bisa menggunakan sihir Elfie selain dirimu. Tapi yang kamu harus tahu, Elfie menciptakan sihir klon ini ketika dia masih berusia 2 tahun. Itu sebabnya sihir tersebut belum sempurna dan kamu menggunakannya dengan cara yang salah dan masih mengaku serang Julius." Julius mengetahui Elfie menguasai sihir klonnya itu di usia 2 tahun. Dia merasa tertekan karena Julius berusaha keras mempelajari sihir ini, tapi yang membuatnya ternyata seorang gadis yang masih berusia 2 tahun. Lalu karena itu pun dia langsung ketawa nggak jelas dan tiba-tiba mengeluarkan sihir klonnya lagi. Tapi berbeda dengan sebelumnya, karena Julius mengeluarkan klonnya lagi berjumlah 8 dan ingin melancarkan sihir es yang bertubi-tubi. Di sini Julius benar-benar mengeluarkan semua kekuatannya. Tapi Will yang melihat itu biasa aja, soalnya dulu Elfaria pernah jahil ke Will menggunakan lebih dari 10 klonnya. Jadi Will menghadapi hal ini biasa aja karena Will sudah terbiasa kan. Seketika Julius yang penuh amarah langsung melancarkan sihir es yang sangat banyak terhadap Will, tapi Will bisa menghindarnya dan satu persatu klonnya Julius dihancurkan olehnya, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah Julius yang asli. Dan boom, pukulan Will pun berhasil dilancarkan ke Julius dan Julius berhasil dikalahkan, berakhir dengan babak belur. Setelah itu Will hanya perlu mengambil mahkota untuk memenangkannya, tapi tiba-tiba muncullah tim Ignore yang mengambil mahkota tersebut dengan memanfaatkan keributan mereka berdua. Jadi yang menang adalah tim Ignore, tapi Will tidak masalah, yang penting Julius dikalahkan olehnya. Dan ceritanya pun berakhir dengan senyuman kebahagiaan mereka. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Ditunggu cerita selanjutnya.